Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk naik kereta api Jayabaya dari stasiun Malang menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Untuk video kali ini akan saya bagi dua. Yang pertama, kita hanya mereview sebentar mengenai suasana stasiun Malang Kota Baru pintu timur dan kondisi di dalam kereta api Jayabaya. Ini saya datang cukup mepet di stasiun. Keberangkatannya itu sekitar pukul 11.50 dan saya baru tiba pukul 11.15. Di depan saya ini itu ada parkir motor dan ini ada parkir mobil ya. Kalau saya tanya teman saya, karena saya itu kesini kan naik Gojek ya, itu harga per malamnya adalah Rp8.000, tapi ada kelipatan jamnya. Sedangkan ini adalah depo sarana lokomotif dan kereta daerah operasi 8 Surabaya untuk daerah Malang. Di sini kita tidak boleh masuk ya, jadi hanya bisa mengambil gambar dari luar saja. Kembali lagi ke masalah parkir tadi. Jadi kalau parkirnya itu kalau nggak salah bermalamnya 8.000, per jamnya sekitar 2.000 ya, saya lupa. Pokoknya sekitar seperti itu. Kalau lebih murah itu di yang pintu barat itu sehari 5.000. Jadi entah berapapun sehari 5.000. Kalau bermalam itu berarti 10.000. Sekarang kita berada di sekitar toko, minimarket, dan pusat oleh-oleh yang ada di pintu timur stasiun Malang. Ternyata di sini sudah cukup ramai ya. Terakhir kali saya ke sini itu tahun 2020, pertengahan 2021, maaf saya 2021, ketika hanya tes genos ya, dulu ada tes genos itu di sini. Tapi saya naik dari stasiun Surabaya Gubeng untuk naik kereta api Sri Tanjung. Di sini juga ada beberapa tempat makan seperti bakso, kemudian roti, dan ini ada Malang Strade. Pokoknya kalau kalian ke Malang, silahkan kalian datang ke stasiun Malang Kota Baru ini yang di pintu timur, atau beberapa teman saya itu menyebutnya dengan stasiun Malang Fix Yaprin ya, artinya sudah lebih baru lagi dari stasiun Malang Kota Baru. Ada beberapa penumpang yang mulai check-in, tapi saya melakukan check-in secara otomatis di aplikasi KAI Akses ya, tidak mencetak di kertas. Menurut saya lebih ribet kalau mencetak di kertas. Oke, kita masuk dulu di pintu check-in ini. Nantinya kereta api Jayabaya dijadwalkan berangkat dari jalur 5. Kereta api Jayabaya dijadwalkan berangkat dari jalur. Beberapa waktu terakhir ini PT KAI mulai menggunakan face recognition ya, atau pendeteksi wajah untuk check-in, tapi di sini belum dilakukan kalau nggak salah. Nah, kita akan naik dan berpindah menuju ke peron 5, tempat dari kereta api Jayabaya itu tersedia. Karena ada dua macam tempat untuk naik, maka saya memilih naik melalui eskalator. Stasiun Malang Kota Baru yang pintu timur ini baru diresmikan tahun kemarin 2021. Jadi masih baru bangunannya, masih fresh.
Saya itu cukup kagum dengan bangunannya karena terlihat simpel ya. Dulu itu di sini itu seperti hutan belantara, jadi hanya semacam apa ya, semacam depo lokomotif, lalu ada tempat kosong gitu saja, tertutup oleh triplek dan oleh seng-seng. Sekarang sudah bagus seperti ini. Sayangnya kalau saya lihat itu masih banyak warga Kota Malang yang belum sempat menikmati fasilitas ini. Karena tidak semua warga Kota Malang itu bisa naik kereta api jarak jauh. Karena keberangkatan di sini itu adalah ke sebagian besar tuh jarak jauh. Jadi masyarakat Kota Malang itu biasanya naik kereta api lokal ya, yang di pintu barat. Ini ada kucing yang sedang tidur. Buktinya itu beberapa saudara, tetangga, dan kerabat saya itu merasa takjub dan baru tahu bahwa di Malang itu ada stasiun semegah ini, sebagus ini. Nah, terlihat dari kursi-kursi yang masih kosong tadi. Sekarang kita berada di lorong ya, yang menjadi jembatan antara stasiun Malang pintu timur dengan pintu barat. Di sini bisa menjadi objek wisata baru karena kita bisa berfoto di taman-taman gantung ini sambil melihat kondisi kereta api yang ada di bawahnya. Kita juga bisa melihat pemandangan Kota Malang dari atas sini dengan tentunya latar kereta api. Kalau sedang bagus ya, kita bisa juga melihat kereta api yang sedang mangsil. Nah, ini saya turun menuju ke peron yang merupakan tempat dari kereta api Jayabaya. Di depan itu sudah ada petugas dari stasiun Malang yang akan memandu para penumpang menuju nomor kereta sesuai dengan tiketnya masing-masing. Nah, itu Mbak petugasnya ya, yang memandu para penumpang agar bisa langsung menuju ke nomor kereta yang akan dituju. Di sini saya belum masuk dulu karena melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar peron nomor 5 ini. Di sebelah dari kereta api Jayabaya itu ada kereta api Brawijaya, sama-sama menuju Jakarta. Tetapi kalau kereta api Jayabaya itu ke arah utara, ke arah Semarang, kalau Brawijaya ke arah selatan. Nah, ini saya sudah berada di kereta Jayabaya, sedang mencari nomor kursi saya. Ini nomor 7D kalau nggak salah. Saya mendapatkan kursi nomor 7D dan masih cukup sepi karena hari ini adalah hari Senin, tidak banyak penumpang yang naik. Karena momen naik kereta api Jayabaya ini tidak sering saya lakukan, maka saya mencari dulu spot-spot berfoto yang bagus untuk mengisi di media sosial. Nah, harga tiket kereta api Jayabaya ini untuk eksekutif menuju Surabaya adalah 30.000. Kalau ekonomi 20.000. Dengan hanya selisih 10.000, maka lebih baik bagi saya itu naik eksekutif saja. Lebih lega dan tentunya lebih nyaman. Dulu itu kalau nggak salah harga untuk eksekutif itu sangat mahal ya untuk Jayabaya, sekitar 60.000 kalau nggak salah. Nah, sekarang turun hanya 30.000 saja. Makanya saya memilih naik kereta api kelas eksekutif menuju Surabaya dengan waktu tempuh sekitar 2 jam saja. Untuk sandaran kakinya ternyata cukup lega dan footrest-nya itu bisa dibuat seperti itu ya, artinya tidak seperti kereta api Gajayana yang dulu saya naiki. Itu biasanya kalau kita injak lalu kaki kita itu
berpindah maka akan kembali lagi ke tempat asalnya. Ini enggak, jadi enak gitu ya. Jadi lega dan juga cukup nyaman. Untuk kursinya juga cukup nyaman menurut saya dibandingkan kereta api Gajayana, ini lebih nyaman. Hanya saja kalau saya jujur itu AC-nya kurang dingin ya, kurang dingin sedikit dibandingkan kereta api kelas eksekutif yang pernah saya naiki sebelumnya. Untuk colokannya ini berfungsi dengan normal ya dan cepat juga kalau mengecas HP sehingga bisa digunakan sepanjang perjalanan. Ini adalah pemandangan di dalam kereta api Jayabaya. Di situ tadi kereta api Brawijaya. Ini masih kosong karena masih belum terisi, belum banyak penumpang yang naik. Tepat pukul 10.50 kereta api Jayabaya ini berangkat. Di sebelah ini itu ternyata kereta api Malabar. Ternyata masih ada kelas bisnis. Jadi Malabar itu kelasnya lengkap, ada ekonomi premium, kemudian bisnis dan eksekutif. Dulu saya pernah naik kereta api ini ke Bandung tapi yang masih kelas yang PSO ya, yang 32 itu duduknya cukup lama juga dan capek. Dan pernah saya ulangi lagi tahun berikutnya 2018 itu tapi naik kelas bisnis dan cukup nyaman juga. Ini adalah penampakan untuk kelas ekonomi premium ya. Jadi kereta api Malabar itu sekarang kelasnya ekonomi premium, kemudian bisnis, lalu eksekutif. Nah, ini kita meninggalkan stasiun Malang menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Tentu karena ini kelas eksekutif, maka saya bisa dengan leluasa dan lega untuk mengambil gambar ya. Kacanya pun sangat jernih untuk mengambil gambar dibandingkan ketika naik kereta api Penataran yang kelas ekonomi. Oke, sekian dulu video dari saya. Nanti akan saya lanjutkan pada bagian berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.